Gadis itu terus mencambuk Su'er, dengan membabi buta. Sambil berkata, seorang anjing sepertimu, berani sekali berbicara kepada manusia, sadarilah tempatmu. Meskipun Su'er sudah berlumuran darah, tetapi gadis itu, terus mencambuknya tanpa henti. Kemudian, Lin Kue datang ke sana, dan langsung memegang cambuk dari gadis itu. Dan membuat gadis itu terkejut, karena ada orang yang berani menghentikannya, waktu sedang menyiksa Su'er. Dengan wajah berlumuran darah, Su'er berkata, "Menantu Lin, Anda jangan ikut campur masalah ini, nanti Anda akan terkena masalah yang lebih besar." Dengan wajah yang sangat kesal, gadis itu berkata, "Siapa kau? Beraninya kau menghalangiku? Apakah kau tidak tahu siapa aku?" Lin Kue memegang dengan erat cambuknya, yang berusaha ditarik oleh gadis itu, untuk melanjutkan penyiksaannya. Gadis itu bertanya-tanya, siapa sebenarnya Lin Kue? Karena, meskipun dia adalah seorang seniman bela diri, tetapi tidak bisa menarik kembali cambuknya, yang dipegang oleh Lin Kue. Kemudian, Lin Kue berkata, "Di usia muda, kau sudah berani bertindak sangat kejam, apa kau bercita-cita jadi pelacur? Hari ini, aku akan memberimu pelajaran." Gadis itu semakin kesal, mendengar perkataan dari Lin Kue. Kemudian berkata, "Beraninya sampah sepertimu, berkata seperti itu kepadaku." Lalu Lin Kue menggunakan jurus sentilan mautnya, dan langsung menyerang gadis itu. Gadis itu tidak bisa menghindari serangan dari Lin Kue, dan tepat mengenai bahunya dengan telak. Tangan dari gadis itu, seketika langsung lemas, dan tidak bertenaga. Setelah terkena serangan sentilan maut, dari Lin Kue. Dengan wajah kebingungan, gadis itu bertanya, "Apa yang kau lakukan kepadaku? Kenapa tanganku menjadi seperti ini?" Bukannya menjawab pertanyaan dari gadis itu, Lin Kue malah menyuruhnya, untuk meminta maaf kepada Su'er. Lalu berkata, "Bocah, minta maaflah kepadanya, sekarang juga." Gadis itu terkejut, mendengar perkataan Lin Kue. Kemudian menjawab, "Kau benar-benar menginginkan aku meminta maaf kepada manusia rendahan ini?" Mendengar sikap arogan gadis itu, Lin Kue kembali menyerang bahu sebelah kirinya, menggunakan jurus sentilan maut miliknya. Sehingga, kedua tangan gadis itu menjadi lemas, dan tidak bertenaga. Karena, aliran meridian yang mengalir kepada dua tangannya, telah disumbat oleh Lin Kue. Dengan sangat kesal, Lin Kue kembali berkata kepadanya, "Cepat minta maaf kepada Su'er, atas perlakuanmu tadi kepadanya." Tak lama kemudian, datanglah beberapa orang menunggang kuda. Mereka adalah para bawahan dari gadis itu, yang baru datang ke sana. Lalu, mereka berhenti dan turun dari kuda, untuk menemui gadis itu. Mereka langsung memberi hormat kepada gadis itu. Sambil berkata, "Nona, maafkan kami terlambat." Dengan wajah yang sangat kesal, gadis itu memarahi anak buahnya. Dan berkata, "Kalian dari mana saja? Orang ini berani melukaiku, jadi kalian jangan ragu, untuk membunuhnya." Orang-orang itu langsung berbalik ke arah Lin Kue, sambil mencabut pedangnya. Kemudian berkata, "Menyerahlah dengan patuh, kami bisa memberimu kematian yang singkat, jika kau tidak melawan." Tetapi, Lin Kue tetap menyuruh gadis itu, untuk meminta maaf kepada Su'er, dan mengabaikan ancaman dari para anak buahnya. Lin Kue berkata, "Cepat minta maaf kepada Su'er, sebelum kesabaranku habis." Su'er yang merasa, bahwa situasinya sudah semakin serius, dengan datangnya para anak buah dari gadis itu. Dia berusaha untuk menghentikan Lin Kue, agar tidak bertindak lebih jauh lagi. Gadis itu semakin bingung, dengan sikap Lin Kue, yang masih terus memintanya, untuk meminta maaf kepada Su'er. Padahal, para anak buahnya sudah datang ke sana. Gadis itu kembali berkata, "Kenapa kalian masih diam saja, cepat bunuh dia untukku." Dan tanpa basa-basi lagi, mereka bertiga langsung menerjang ke arah Lin Kue, untuk membunuhnya. Sesaat sebelum mereka berhasil menyerang Lin Kue, terdengar teriakan dari kejauhan, yang berkata, "Hentikan semua ini." Rupanya, itu adalah Kong Yao, yang merupakan putri dari Tuan Kong, beserta pengawal Yang, dan bawahannya. Para anak buah gadis itu pun langsung berhenti, dan tidak melanjutkan niat mereka, untuk menyerang Lin Kue, karena melihat kedatangan dari Kong Yao. Sambil tersenyum sinis, Kong Yao berkata kepada gadis itu,
Bukankah ini adalah saudari Yan? Kenapa kau diam di sini seperti patung? Gadis itu terkejut, melihat kedatangan Kong Yao. Kemudian berkata, Kong Yao, kenapa kau ada di sini? Kong Yao menjawab, memangnya kenapa? Apakah aku tidak boleh jika berada di sini? Gadis itu menjadi kesal, karena kedatangan Kong Yao ke sana. Kemudian bertanya, apakah kau sengaja datang ke sini, untuk melihatku sedang dipermalukan? Kong Yao menjawab, aku telah mendengar tentang insiden ini, menurut peraturan, menunggangi kuda, yang berlari kencang di kota yang ramai, akan dikurung selama 15 hari. Gadis itu menjadi gugup, mendengar ancaman dari Kong Yao. Lalu berkata, beraninya kau, jika aku memberitahu ayahku. Sebelum gadis itu menyelesaikan perkataannya, Kong Yao kembali berkata, orang bijak telah berulang kali menekankan, bahwa mau anak-anak dari klan besar, atau orang biasa, jika melanggar hukum dan berbuat kejahatan, itu sama saja. Jika masalah ini dilaporkan ke pengadilan, aku khawatir, tidak akan terlihat bagus di wajah Raja Yuning, benar bukan? Gadis itu langsung terdiam, mendengar perkataan dari Kong Yao, dan tidak bisa berkata apa-apa, untuk membantahnya. Kong Yao melanjutkan perkataannya, saudari Nian Zaiyan, kau masih muda, dan posisimu berada di klan atas. Aku juga berharap, saudari Yan, bisa melakukannya sendiri, untuk menegakkan peraturan pengadilan. Nian Zaiyan, hanya bisa menggeretakkan giginya, karena ancaman dari Kong Yao. Kemudian, dia berbalik badan sambil berkata, kita lihat saja nanti, apa yang bisa kau lakukan. Lalu, Nian Zaiyan pun pergi dari sana, dengan sangat kesal. Dan berkata kepada anak buahnya, kenapa kalian masih diam saja, ayo kita pergi dari sini. Anak buahnya pun menjawab, baik Nona. Setelah Nian Zaiyan pergi, Kong Yao menyapa Lin Kue, dan berkata, Tuan Lin, senang bertemu dengan Anda. Lin Kue menjawab, Nona Kong, kau tidak perlu sungkan seperti itu. Kemudian, Lin Kue bertanya, pengawal Yang, apa yang terjadi sebenarnya? Pengawal Yang menjawab, baru saja saya melihat, Nona kecil tadi, menunggangi kuda dengan kencang di persimpangan. Saya merasa, bahwa sesuatu akan terjadi. Jadi saya bergegas kembali ke rumah, untuk meminta Nona keluar, dan akhirnya tiba tepat waktu. Lin Kue berkata, tapi, bocah kecil itu siapa sebenarnya? Pengawal Yang menjawab, gadis kecil itu bukan orang biasa, dia adalah putri Raja Ning, yang dititipkan ke kota Lingzhou ini. Wajah Bibi Puren langsung berubah menjadi pucat, setelah mengetahui asal-usul dari gadis itu. Dia berkata dalam hati, apakah aku tidak salah dengar, dia mengatakan gadis itu dari keluarga Yan. Pengawal Yang kembali berkata, meskipun klan dinasti ini tidak memiliki kekuatan nyata, tapi jika Anda mengabaikan martabat kerajaan, akan menjadi masalah. Saya takut, Anda akan dicari oleh mereka, untuk membuat perhitungan. Mendengar perkataan dari pengawal Yang, Su'er menjadi ketakutan, dan berkata, ini sungguh mengerikan, menantu Lin, Anda harus segera lari dari sini. Tetapi tidak terlihat kekhawatiran sama sekali, di wajah Lin Kue. Setelah mengetahui, asal-usul dari gadis itu. Kemudian berkata, apakah begitu, sepertinya masalah kali ini tidak kecil, tapi haruskah aku khawatir untuk masalah ini? Mendengar perkataan penuh percaya diri dari Lin Kue, Kong Yao berkata, Tuan Lin bercanda, saya tidak bisa melihat, bahwa Anda sedang khawatir. Lin Kue menjawab, aku tinggal di pegunungan, jadi tidak perlu khawatir. Tetapi Su'er ini punya hubungan denganku, dan aku harap, Nona Kong akan mengurusnya. Kong Yao menjawab, jangan khawatir Tuan, saya jamin, mereka tidak akan melakukan apapun kepadanya. Lin Kue berterima kasih kepada Kong Yao, kemudian berkata, baguslah kalau begitu, terima kasih Nona Kong, atas bantuannya. Kong Yao menjawab, Tuan Lin, Anda tidak perlu sungkan. Bibi Puren semakin terkejut, mendengar percakapan mereka. Lalu berkata dalam hati, keluarga Kong, apakah dia berasal dari keluarga Kong Lingzhou Muso, yang merupakan keluarga tertua? Sejak kapan anak ini bersandar, di gunung besar seperti mereka? Lin Kue berkata, Paman Yang, aku ingin membawa Su'er kembali ke rumah, jadi mungkin akan sedikit merepotkan Paman. Ini adalah masalah saya juga, jadi Anda tidak perlu sungkan Tuan Lin.
ucap pengawal Yang, menjawab Lin Kue. Tetapi, Su'er memiliki pemikiran lain, kemudian berkata, saya tidak ingin merepotkan Anda, jadi mari kita bawa Nyonya pulang dulu. Lin Kue menjawab, tidak, yang lebih penting adalah, membawamu kembali terlebih dahulu, karena kau perlu diobati. Kemudian pengawal Yang, membawa Su'er untuk kembali, ke kediaman keluarga Guo terlebih dahulu, untuk mengobati luka-lukanya. Melihat Lin Kue mempunyai koneksi dengan keluarga Kong, Bibi Puren berkata dalam hati. Lin Kue ini jelas ingin mempermalukanku, tapi aku harus berterima kasih kepadanya kali ini. Dia tampaknya memiliki hubungan yang baik, dengan Nona Kong. Apa yang sudah terjadi sebenarnya, aku belum pernah mendengar hal ini di rumah, apakah aku telah melewatkannya? Singkat cerita, mereka pun telah membawa Su'er, kembali ke kediaman keluarga Guo, dan mengobatinya. Kemudian, pengawal Yang, pamit kepada Lin Kue, untuk kembali ke keluarga Kong. Lin Kue berkata, Paman Yang, telah bekerja keras, saya berterima kasih untuk itu. Tuan tidak usah sungkan, ini semua adalah masalah saya juga. Ucap pengawal Yang, menjawab Lin Kue. Karena merasa sangat berterima kasih, telah membantu pelayannya, Paman Guo berinisiatif memberikan uang kertas, kepada pengawal Yang. Dan berkata, terima kasih atas bantuan Tuan kali ini, saya harap, Tuan mau menerima ini. Tuan Guo, Anda tidak perlu sungkan, melayani Tuan Lin, adalah berkah bagi saya. Ucap pengawal Yang, menjawab Paman Guo. Lin Kue berkata, Paman Yang, kau tidak harus menolak, aku tidak bisa membiarkan, Paman bekerja dengan sia-sia. Kalau begitu, saya berterima kasih kepada Anda Tuan Lin. Ucap pengawal Yang, menjawab Lin Kue. Lalu, pengawal Yang pun pergi dari sana. Kemudian, Lin Kue pun berpamitan kepada Paman Guo, dan berkata, Paman Guo, karena masalah ini sudah selesai, aku pamit dulu. Paman Guo menjawab, ini sudah larut malam, keponakan, kau mau pergi kemana? Sambil tersenyum, Lin Kue menjawab, secara alami, aku akan pulang ke rumah. Paman Guo bertanya, keponakan, kau datang ke Lingzhu sendirian, jadi bagaimana aku bisa tenang, jika keponakan pergi selarut ini? Aku tahu, bahwa kau sedang marah, aku punya istri yang buruk, ini benar-benar membuatku malu kepadamu. Lin Kue menjawab, Paman Guo tidak harus menyalahkan diri sendiri, Lin Kue tidak bermaksud mengeluh sama sekali. Paman Guo kembali berkata, aku tahu, apapun yang kau pikirkan, di sini akan selalu menjadi rumahmu. Istriku dan anakku, belum bisa menerimanya untuk sementara waktu, karena mereka bertemu denganmu belum lama ini. Tapi seiring berlalunya waktu, aku yakin, mereka akan menerimamu. Dan aku berharap, kau tidak akan menyalahkannya. Lin Kue menjawab, Paman Guo terlalu khawatir, aku sama sekali tidak menyalahkan mereka, dan tidak juga membencinya. Paman Guo berkata, aku tahu, kau memiliki ambisi yang tinggi. Bisnis keluargaku, tidak ada artinya bagimu. Sebelumnya, aku mau mengatakan, bahwa kau adalah menantuku, tapi aku bingung sekarang. Lin Kue hanya tersenyum, mendengar perkataan dari Paman Guo, yang sudah mengetahui bahwa dirinya, memiliki hubungan dengan keluarga Kong, yang terkenal. Kemudian berkata, Paman Guo terlalu serius, kita tetap adalah keluarga. Paman Guo menjawab, ayahmu dan aku adalah teman dekat, tidak peduli, bagaimana kau bergaul dengan Ning Er di masa depan, aku berharap, kau dan keluarga kami, akan terus memiliki hubungan yang baik. Aku mengerti Paman, Paman tidak usah khawatir. Ucap Lin Kue menjawab Paman Guo. Paman Guo kembali berkata, mendengar perkataanmu, Paman menjadi lega sekarang. Lin Kue pun menginap di kediaman Guo, karena pamannya terus memaksa. Lin Kue mulai mengolah bahan herbal yang dibelinya di pasar, untuk dijadikan sebuah pil. Lalu berkata dalam hati, jika kau ingin meningkatkan kultivasimu segera mungkin, pil sangat diperlukan. Mari kita membuat pil Juyuan, ditungku terlebih dahulu. Kemudian, Lin Kue menggunakan jurus sentilan mautnya, untuk menyalakan api di tungku itu. Api pun berkobar cukup besar, dan pembuatan pil Juyuan pun dimulai. Tiba-tiba, Lin Kue dikejutkan oleh sesuatu. Rupanya, Lin Kue terkejut dengan kemampuan alkimianya, yang juga ikut menurun, setelah kembali lagi ke masa lalu. Setelah semalaman membuat pil, Lin Kue berkata dalam hati, setelah semalaman menyuling, aku hanya membuat 5 pil Juyuan.
Tingkat alkimiaku perlu ditingkatkan lagi. Kemudian, Lin Kue mengajak Ning berjalan-jalan di kota, sesuai permintaan dari pamannya. Dengan wajah yang tidak senang, Ning berkata dalam hati, "Aku tidak tahu apa yang ayah pikirkan, kenapa aku harus keluar dengannya. Jika saudara Chen melihatnya, itu akan merepotkan. Tidak peduli bagaimana aku melihat Lin Kue, dia jauh lebih buruk daripada saudara Chen. Aku tidak tahu, trik apa yang dia gunakan, bahkan sekarang sikap ibu pun telah berubah." Ning pun membayangkan perkataan ibunya, seusai kembali dari pasar. Dia berkata, "Ning ibu tahu kau menyukai Ye Yu Chen, tapi kau juga memahami temperamen ayahmu bukan? Bagaimana kalau kau mencoba, untuk bergaul dengan Lin Kue, itu tidak masalah kan? Ibu akan memberitahu ayah, untuk tidak menekanmu lagi. Apakah aku, harus benar-benar menikah dengan dia?" Ucap Ning di dalam hati, sambil berurai air mata. Kemudian, Ning terkejut, karena melihat teman-temannya yang memanggilnya. Dan kebetulan juga, mereka sedang berjalan-jalan di kota. Ning menyapa mereka, lalu berkata, "Yan Xin ternyata kalian sedang berjalan-jalan juga ya?" Xin bertanya, "Ning kenapa aku jarang melihatmu keluar lagi?" "Menantu keluargaku beserta orang tuanya, datang untuk melamar pernikahan. Bagaimana mungkin, aku bisa bertemu dengan kalian lagi?" Ucap Yan meledek kepada Ning Dengan wajah kesal, Ning menjawab, "Kau, berani mengejekku, beraninya kau." Sementara Yan hanya tertawa dengan puas. Yan berkata, baiklah, tidak bisakah, bahwa aku hanya bercanda barusan." Sementara itu, Lin Kue hanya melihat mereka dari kejauhan. Lalu berkata dalam hati, meskipun Kong Yao mengatakan, bahwa Yan Hongling tidak akan membalas dendam. Tetapi, dia tidak bisa menahan keluarga Yan. Paman Guo memperlakukanku dengan baik, jadi aku harus menjaga anaknya. Yan pun melihat, bahwa ternyata, ada Lin Kue dari kejauhan. Kemudian bertanya kepada Ning apakah dia adalah menantu keluargamu itu? "Benar sekali," ucap Ning sambil berurai air mata. Kemudian, Xin berkata, "Pria ini, tidak ada yang bagus pada dirinya. Ning bagaimana menurutmu? Apakah kau benar-benar ingin menikah dengannya?" Ning menjawab, "Aku tidak mau, tapi ayahku bersikeras untuk menikahkan kami. Bahkan sekarang, sikap ibuku terhadapnya telah berubah. Bantu aku untuk mendapatkan ide, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Xin menjawab, "Masalah ini mudah ditangani. Beri dia kesulitan, sampai dia mundur. Jangan khawatir, aku berjanji, agar dia berhenti menempel kepadamu." Kemudian, Xin pun menghampiri Lin Kue, yang berdiri saja di kejauhan, memperhatikan mereka bertiga mengobrol. Lalu bertanya, "Apakah kau pria yang bernama Lin Kue itu?" Lin Kue menjawab, "Benar, aku adalah Lin Kue, ada apa?" Xin kembali bertanya, "Aku mendengar, bahwa kau ingin menikahi Nona Guo kami, sebaiknya kau bercermin dulu, siapa kau ini? Ini adalah Nona Guo kami, bagaimana kau bisa, ingin memanjat begitu tinggi? Di kota Lingzu ini, aku tidak tahu berapa banyak putra keluarga besar, yang ingin mendapatkan Ning tapi tidak bisa. Apalagi kau, yang tidak jelas identitasnya, tidak punya latar belakang, dan kau ingin menikahi Ning Aku menyarankanmu, untuk membuang gagasan itu." Lin Kue hanya diam saja, dan tidak menjawab perkataan dari Xin yang sangat merendahkannya. Ning merasa, bahwa perkataan dari Xin sudah kelewatan, kemudian berkata, "Xin kamu berbicara omong kosong lagi." Xin menoleh, kemudian bertanya, "Di mananya aku berbicara omong kosong?"